halaman 491. 491. Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mun wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutub al ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutub al ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutub al maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa salihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin hifdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiya wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang keempat amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana sudah kita baca dari syarat yang pertama, kedua, ketiga. Jadi kita pada malam hari ini syarat yang keempat. Syarat yang pertama yang dahulu itu adalah pekerjaan yang ditegakkan itu menyalahi syariat, itu wajib kita menegur. Yang kedua adalah pekerjaan yang mungkar itu ada pada ketika kita hadir, ya. Yang ketiga adalah pekerjaan yang dimungkarkan itu zahir pada orang yang mungkar itu, dan jangan zahirnya itu sebab sungguh-sungguh kita memeriksa. Kemudian yang keempat, bahwa adalah maksiat yang dimungkarkan dia itu diketahui dengan ilmu syariat yang muwafaqah. Orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu. Artinya orang melaksanakan tugas amal mereka harus memahami ilmu syariat dengan mazhab orang yang melakukan itu. Nah, karena mazhab kita ini ada 4. Nang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kada kawa juga kita sembarang tabur kalau pindah lain mazhab lah. Nah, jadi itu persyaratannya. Ini orang-orang yang hebat sudahlah. Maka tiada harus orang yang mazhabnya Syafi'i bahwa menagur ia nang mazhab Syafi'i akan orang yang mazhabnya Hanafi. Nah, kada boleh. Karena ada perbedaan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Yang minum nabis itu yaitu minum arak yang diperbuat daripada sesuatu yang lain daripada inam. Anggurnya lain. Yakni arak yang lain daripada anggur. Jika ia minum akan yang demikian itu akan kadar belum sampai mabuk. Bersalahan jikalau minum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhabnya Syafi'i, maka lazim itu wajib artinya lah orang yang mazhabnya Syafi'i itu menagur akan dia yang minum tadi. Sama ada ia minum tadi bagi nabis itu akan batasnya yang membawa akan mabuk atau tidak mabuk. Itu kada boleh, tidak harus tagur kalau sama-sama mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada tahu nagur. Karena perbedaan hukum situ pengambilannya. Demikian lagi tiada harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Syafi'i yang memakan dub. Dub ini binatang di daerah Timur Tengah. Nah, yakni biawak, mudi mirip biawak, ada biawak yang kita di sini, Pak. Nah, mirip aja biawak kita. Nah, biawak kita sini gana-gana benar, ada makan lain. Mirip binatangnya dengan biawak punggur.
Tahu juga biaya unggur kayak apa? Ada bebuntut kan? Tahu kita lah. Ini orang di sana ampun urusannya. Yang jelas kita ada pernah itu dipikirkan memakan itu. Dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafi'i dan tiada harus pada mazhab Hanafi. Boleh pada mazhab kita Syafi'i, tapi kadang-kadang ada boleh pada mazhab Hanafi. Maka tiada harus bagi orang Hanafi itu menegur akan orang Syafi'i tadi yang berbuat akan yang demikian itu apa? Memakan dub tadi. Nah, bentuknya kayak biawak unggur. Maka kiaskanlah ulimu pada segala masalah yang bersalahan para ulama pada masalah amal ma'ruf nahi mungkar inilah. Rukun yang keempat, nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atau kelakuan menegahkan itu, dan baginya itu 4 derajat. 6 orang menyuruh amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana caranya menegur atau menyuruh orang berbuat baik. Jadi kita sembarangan harus mengerti supaya yang disari. Kadang-kadang berdakwah itu bisa bawalan jadinya karena memaksakan kehendak. Ada mau harus kayak disaurang. Ada mau itu. Kita tuh berdakwah harus bisa diterima oleh semua orang. Itulah Rasulullah. Makanya ada mazhab al-4 itu kan karena ada perbedaan dari aspek fikihnya, dari aspek syariatnya. Derajat yang pertama at-ta'rif, yakni memberitahu akan seseorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babalnya. Arti babalnya ini orang bermungkar ini memang kada tahu di hukum, kada tapi tahu di agama. Nah, kayak apa nih caranya memberitahu? Samakah dengan orang yang sudah pintar agamanya tapi masih maksiat? Tentunya ada salah. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, orang babal maksiat ini. Jadi harus dengan lemah lembut. Kada boleh keras karena ini memang ada ilmu. Tapi ada yang berilmu masih maksiat, nah bagaimana menghadapi? Maka yaitu lazim atas seseorang yang menegur atau yang menyuruh tadi dan mengajar, lazim atas seseorang menegur orang babal tadi dan mengajar akan sembahyangnya seperti meninggalkan ia nang babal tadi akan tumak dinah. Nah, ini harus lembut nih kada keras. Nah, apa tumaninahnya dalam ruku atau dalam sujud itu ada hawa keras nya kada tahu juga kasihan lain sudah nang ahli sembahyang macam luput. Nah ini lain beda lah. Lain sudah jadi imam mereka tapi masih aja kada beres misalnya. Ini lain caranya menegurnya. Pintar sudah sembahyang tapi masih ada kada beres, terutama sembahyang sunat. Mun sembahyang wajib kada beres makanya. Nah itu dijelaskan oleh Habib Al-Haddad dalam kitabnya tentang tarawih lah, tentang tarawih. Rupanya di zaman Sidin itu sudah ada cepat itu. Sehingga Sidin membuat pernyataan dalam kitab Sidin itu apa? Wa ija salaitumut tarawih wa ghairiha. Apabila kamu melaksanakan sembahyang tarawih dan selainnya tarawih, fatimul qiyam wal qiraah, maka sempurnakanlah melaksanakan. Qiyam melaksanakan sembahyang tarawih. Wal qiraah ada di dalamnya itu baca rukun qaul. Ada di dalamnya itu ruku. Ada di dalamnya itu sujud. Ada di dalamnya itu khudu. Ada di dalamnya itu khusyuk. Nah, itu untuk mencapai kesempurnaan sembahyang. Bila itu kada sempurna, yang disebutkan beliau tadi, maka jelas sembahyang itu sah menurut perasaannya. Nah, bukan ya, karena ada bujur.
Karena ajar beliau, la taj'alu lisyaitani 'alaikum sultan. Itu kata beliau dalam kitab. Jangan kau jadikan ketika beribadah itu syaitan yang menguasai perasaan kamu. Sehingga dia mendorong untuk cepat dalam segala hal. Dalam segala rukun di dalam sembahyang. Memang begitu kita. Lah, coba sembahyang tarawih kan dapat membuktikan kalau Fatihahnya mencerit. Ini orang ahli sudah jadi imam. Lalu bagaimana kita menegur ini? Mun kada ahli kada tahu jadi imam. Makanya ya Rasulullah, laisal li abdi min salatihi illa ma aqala minha. Rasul tidak dapat bagi orang hamba itu pahala sembahyangnya illa ma aqala minha, terkecuali dia berapa sadarnya melaksanakan sembahyang. Kesadarannya berapa terhadap sembahyangnya itu. Ingat awan rukunnya, rukun kaulinya, rukun fi'linya. Ingat. Siapa sadarnya? Saya itu dapat. Jadi kita kalau sembahyang, Nabi sudah mencontohkan, kana akhapan nas fi salatih fi tamam. Rasulullah itu yang paling ringan salatnya tapi sempurna. Kawal tidak ada kawal. Kada cepat, akhaf ringan sembahyangnya, bukan asra, bukan cepat. Dan contoh Rasulullah di sembahyang sunat yang lambat. Makanya sahabat sampai protes sembahyang sunat itu ayatnya di Baqarah, ya, Sidina siapa? Abu Hurairah bilang itu. Seprotes dalam hati. Nambah tuntung Baqarah surah Imran. Membaca sembahyang sunat. Makanya sampai bengkak ke sini. Ada kita berpaling sembahyang sunat yang paling cepat. Kenapa tadi sudah didahulukan perasaan itu digoda oleh nafsu. Memang kita seperti itu diciptakan Allah. Khuliqal insanu min ajal, kata Allah surah Al-Anbiya. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tastajilun, kata Allah. Bila bercepat-cepat di dalam sembahyang, tunggu aja kata Allah. Fala tastajilun, jangan bercepat-cepat. Itu kalau di dalam ibadah. Ini Quran yang bicara. Lihat tafsirnya situ. Dalam ibadah jangan. Memang dorongan setan tadi memang seperti itu. Selalu nak cepat kita. Hendak cepat sembuh dari COVID ya. Hendak cepat sugih. Hendak cepat terus. Tapi kada boleh cepat itu di dalam ibadah. Khuliqal insanu min ajal. Memang manusia diciptakan nafsunya itu semua hendak cepat. Kadang hendak cepat. Memang ada 5 yang harus cepat ya Nabi. Lah 5, lain pada 5 itu kada boleh cepat. Menjamu tamu. Ya, menjamu tamu. Jenazah jangan diperlambat. Hutang jangan diperlambat. Anak yang sudah memang harus kawin cepat dan bertobat. Ada 5 itu yang paling cepat. Selain itu jangan. Orang yang babak adalah. Jadi karena tersalah tumakninah di dalam ruku atau tersalah dalam sujud dan barang sebagainya. Tetapi dengan perkataan yang lemah lembut ketika mengajarkan akan dia orang babak tadi, yang ada paham tadi. Dan itu perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi bila menghadapi orang pintar lain. Nabi tegas sih kalau di orang pintar, sahabat yang kena macam-macam tuh, bahkan sampai dipukul sih. Dan derajat yang kedua, al-wa'yu, yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakutkan dan dengan menyukakan.
dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat. Padahal ia enam maksiat itu mengetahui akan kejahatannya itu, seperti orang yang mengakali akan minum arak, atau berbuat zalim, atau mengakali mengupat akan manusia. Padahal ia berbuat kejahatan tadi mengetahui sekalian yang demikian itu hukumnya haram. Nah, menghadapi orang ini takwa lemah lembut. Orangnya tahu sudah. Maka Nabi itu tegas menghadapi orang seperti itu. Makanya disebutkan dalam kitab Jawahir Al-Ilmiyah, la yantakimu illa bima fi haqqul haqqi wa haqqul khalqi. Nabi itu kada pernah kalau awak sidin, artinya kehormatan sidin dicaci maki, kada pernah membalas. Tenang aja. Tapi illa bima fihi haqqul haqqi, apabila urusan agama dilecehkan, haram dipindah. Tegas. Ada urusan agama. Wa haqqul khalqi, dan hak orang lain yang diambil, yang dizalim, itu tegas beliau. Itulah sifat pertahanan beliau. Kecerdasan beliau untuk menyelamatkan umat. Makanya disebut kaunuhu akmalul khalqi bin nabahati wal fahmi. Kadang Rasulullah itu orangnya tanggap dalam hal sesuatu dan arif. Itu kecerdasan Rasulullah. Ada kita ada kadang-kadang berenang, diam, agama di otak orang. Nah, itu ya, berenang. Dawan kata kawa. Itu yang disebut sifat Nabi patana. Maka sugianya bahwa dijagakan dan ditakutkan dengan siksa yang datang daripada hadis Nabi SAW dan daripada dalil Al-Quran. Itu harus ditakut-takuti orang sudah pintar itu lah, tapi masih maksiat. Dan dihikayatkan kepada orang maksiat tadi kelakuan orang yang saleh yang dahulu. Dan dikhabarkan kepadanya adat orang yang saleh dahulu. Dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan. Dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya. Dan dengan perkataan yang lemah lembut. Dan jangan dengan perkataan yang keras. Dan jangan dengan perkataan yang memarahkan akan dia. Derajat yang ketiga, apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras. Nah, boleh lah. Karena sesuai tadi orang yang dihadapi. Dan dengan perkataan yang kasar. Dan jika patut dimaki akan dia, maka harus dimaki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji, seperti kata ia berzina dan melakukan mukaddimahnya. Apa mukaddimahnya itu? Wala taqrabuz zina. Ya Allah. Nah, jangan melakukan mukaddimahnya. Mandiri dulu. Nah, mandiri mendekati itu mukaddimah akhirnya kena terjadi. Dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta. Tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji. Seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia, ya fasik. Dipanggil ya fasik. Fasik itu artinya orang yang selalu melanggar hukum Allah. Makanya orang yang fasik kada boleh jadi saksi nikah. Tapi kalau walinya fasik saja, saksinya itu tidak boleh. Harus orang yang adil, orang yang paham terhadap syariat. Ya, makanya harus memilih. Hati-hati kalau menikahkan anak, saksinya jangan sampai yang fasik. Bau tas emas, saksinya jangan itu fasik, pelanggaran hukum. Jangan
actionnya aja, tapi kada paham syariat lah. Apalagi kada tapi sembahyang jadi saksi makinnya kada sah. Kada sah di sini maksudnya bisa aja kada berberkah. Nah, terjadi masalah macam-macam setelah terjadi pernikahan itu. Karena kada sesuai dengan persyaratan. Atau dikata akan dia ya ahmak. Ahmak itu artinya orang bodoh. Nah, yakni ya orang yang kurang akal. Atau dikatakan dia ya jahil. Syariknya membedakan jahilnya tahu. Jahil itu pada pintar. Kalau ahmak, fasik tadi tapi pahamnya. Tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala? Atau dengan katanya ya gabi. Yakni dia orang yang dungu dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang dibilangkan memakai akan dia dan sekalian itu sekira-kira jahat jua dan jangan berlebih-lebih memakainya. Jadi kondisi itu orang berdakwah itu ya kadang-kadang keras lah apabila menghadapi orang sudah pintar. Tapi orang babal tadi kita harus diirit bahasa kita tuh lah diirit. Derajat yang keempat, apabila tiada memberi manfaat yang demikian itu, maka ditegahkan akan dia dengan tangan seperti dipecahkan alat permainan yang haram itu. Dan ditumpahkan araknya dan ditanggalkan pakaian sutra daripada kepalanya atau daripada tubuhnya. Dan ditegahkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutra. Dan ditolakkan akan dia daripadanya atau dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya dan barang sebagainya sekira-kira hajat dua. Dan jangan berlebih, dan jikalau dapat ditumpahkan araknya maka jangan dipecahkan bejananya. Dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian itu, melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki, maka harus perbuat akan dia dengan yang demikian itu. Nah, jadi kalau ada ulama orang keras ada bagian-bagiannya lah. Nang lemah lembut jangan nyambati orang keras. Nang keras jangan nyambat yang lemah lembut karena ada tadi bagian-bagiannya. Jadi para pendaki ini harus tahu lah ukuran-ukurannya tuh. Jangan saling kadang-kadang para penceramah ini basi singkingan. Nah itu nang sulitnya kada kompak tuh. Bila sipulan di situ pernah ceramah sipulan kada ceramah di situ. Nah, model kayak apa itu bermusuh pada penceramah. Kada pinanduan Allah Ta'ala. Seakan-akan rezekinya direbut modelnya itu lah. Pada orang berdakwah itu bukan urusannya itu. Apa dalam Al-Quran? Surah Yasin. Wa ma liya na'budul ladzi fatarani wa inna sebelum kita muhtadun ujungnya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang memberikan nasihat itu yang dia tidak pernah meminta ajaran qalilan sedikit pun kada pernah meminta. Maka orang itu bertanggung jawab. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maka itulah ulama-ulama yang bertanggung jawab. Jangan ada pernah meminta terserah dalam hati. Urusan memberi itu beda. Karena itu para nabi sebelumnya tidak pernah itu. Nah, ajaran itu artinya kalilan. Ajaran itu katanya itu kalilan. Sedikit pun jangan pernah ada tersirat dalam hati meminta. Itu nang bujur. Memang sulit. Lah, memang sulit. Syahdan. Adab orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan
dan menegahkan daripada kejahatan itu ada 3 perkara. Pertama, keadaannya alim, yakni mengetahui akan hukum sesuatu yang disuruhnya dan yang ditegahnya itu dengan hukum syara, hukum fikih. Karena orang yang jahil hukum sesuatu itu tiada sah menyuruh dan menegahkan orang. Nah itu. Ini nang menyuruh di luar keluarganya, maksudnya lah nang keluar. Nang kalau kemana ke kemari itu nah, yang di rumahnya kan ada anak istrinya ada kalau sampai ke situ dulu pokoknya bilanya melanggar tetap dia berdakwah. Kedua, keadaannya itu warok, supaya suruhannya dan tegahnya itu lebih berkesan dan hendaklah sekira-kira hajat yang memberi manfaat juga. Dan jangan berlebih daripada had yang diberi izin oleh syara. Warak tadi termasuk tuh ada meminta. Karena orang nawara ini sudah paham bahwa ilmu yang dimiliki itu anugerah Allah, yang dia harus menyampaikan itu dulu. Ketiga, keadaannya itu husnul khuluq, yakni baik perangainya dengan lembut dan jangan dengan keras dan jangan marah. Karena dengan baik perangainya itu dapat memberi manfaat dan segera diterima oleh orang. Dan dalil yang menunjukkan adab yang 3 ini yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar illa rafiqun fima ya'muru bih, rafiqun fima yanha an, halimun fima ya'muru bih, halimun fima yanha an, faqihun fima ya'muru bih, faqihun fima yanha an. Artinya, tiada menyuruh seseorang dengan berbuat kebajikan dan tiada menegahkan ia daripada kejahatan, melainkan dengan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang disuruhnya dengan dia itu. Dan lemah lembut dan kasih sayang pada barang yang ditegahkannya itu. Dan halim, lambat marah. Halim itu menunda marah, menahani, sarik pada kita. Yakni lambat marah ia akan barang yang disuruhnya, dan halim ia akan barang yang ditegahnya daripadanya itu. Dan faqih yakni alim, sekira-kira mengetahui ia yang menyuruh tadi akan hukum barang yang disuruhnya itu. Dan faqih yakni mengetahui ia akan hukum barang yang ditegah daripadanya itu. Itu sabda Rasulullah SAW. Ini apabila kita berdakwah keluar dari anak dan istri kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa hadza yadullu ala annahu la yustaratu an yakuna faqihan mutlaqan, bal fima ya'muru bihi wa yanha anhu wa kadzal hilm. Artinya, dan hadis itu menunjukkan atas bahwasanya tiada disyaratkan pada orang yang menyuruh dan menegah itu mengetahui sekalian ilmu fikih. Di sininya ada juga semuanya lah, nang fardu ainnya aja. Tetapi disyaratkan akan dia mengetahui ilmu fikih pada barang yang disuruhkannya akan dia itu, dan pada barang yang ditegahkannya daripadanya itu juga. Paling tidak, minimalnya paling tidaknya memahami yang disuruhnya dan memahami hukumnya apa yang ditegahnya, agar ketika orang bertanya dia kawam meluruskan dan membenarkan. Dan demikian lagi halim, maka tiada disyaratkan melainkan pada barang yang disuruhnya dan ditegahkannya itu juga. Sifat halimnya tadi. Nah inilah daripada
aturan daripada orang amal ma'ruf, menyuruh berbuat baik dan menegah berbuat mungkar. Tapi yang paling penting kita menegah diri kita dan anak istri kita, itu yang paling penting dulu, ya. Karena Nabi sudah menjelaskan maupun Quran, lah, jar Nabi apa? Al-muhajiru man hajara hawa. Orang yang al-mujahidu man jahada hawa. Orang yang berjihad itu adalah dia yang paling utama, berjihad dari dirinya untuk melawan hawa nafsu. Al-muhajiru man hajara suwa. Dan orang yang berhijrah, sebenarnya berhijrah itulah ada orang yang memperbaiki kejahatan dirinya. Itu hadis. Adapun Qur'annya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Sama aja tuh maknanya. Surah Al-Ankabut. Al-Qur'annya surah Tahrim lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semuanya itu maksudnya kepada dirinya dan anak istrinya dulu, baru keluar kepada orang-orang yang lain. Al-faslu salisu fil munkarat al-ma'lufah. Pasal yang ketiga pada menyatakan segala pekerjaan itu kejahatan yang dimungkarkan oleh syara, yang telah dijalankan oleh orang banyak, yakni yang telah ma'ruf pada adat orang yang banyak, maka yaitu amat banyak. Nah, jadi pekerjaan yang mungkarat itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan biasa, seakan-akan kada mungkar. Sampai kan? Ya, sampai di sini dulu kita kalau sudah sampai. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kesimpulannya mungkar tadi, maka kita untuk diri kita dulu dan anak istri kita dan keluarga kita. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dengan berkat rahmat dan taufik Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.